Hai, selamat datang di channel saya. Ini merupakan video tutorial seri React.js. Jadi ini merupakan video ke-10, di mana di hari ini kita akan belajar membuat HTTP call menggunakan Axios. Jadi selain menggunakan Axios ini, Anda bisa menggunakan Fetch ataupun library lainnya. Namun lebih kemudahan, jadi saya menggunakan Axios saja. Jadi sini saya sudah bikin backend-nya, saya menggunakan Lumen. Jadi sini ada project untuk backend-nya, nanti Anda bisa copy ataupun download. Jadi sini ada caranya untuk membuat. Di sini saya sudah bikin database untuk karyawan, kemudian ada migration-nya. Jadi sini fungsinya sudah saya bikin, kemudian saya sudah serving. Jadi saya bisa memanggil REST API menggunakan command get ataupun post, put, dan delete. Jadi di sini fungsinya get untuk menampilkan semua data karyawan. Dan di sini kita bisa mencantumkan ID untuk satu karyawan. Kemudian di sini ada post untuk tambah karyawan baru, put untuk mengupdate data karyawan, kemudian delete untuk menghapus. Jadi saya perlu install dulu Axios ke dalam project React. Jadi sini saya buka dulu Visual Studio Code. Saya install dulu yarn add Axios. Jadi saya menggunakan yarn, Anda juga bisa menggunakan npm. Kemudian saya jalankan yarn start. Kemudian di sini saya buka localhost 3000. Oke, jadi ini sudah kita bikin project sebelumnya menggunakan data dari dummy. Jadi sini saya bisa mengubah data dummy ini di app.js. Kemudian saya hapus import dummy. Kemudian saya kosongkan state karyawan. Jadi sini ada array kosong. Jadi saya simpan. Oke, jadi sini kita akan buat function untuk tambah data ke karyawan. Oke, jadi sini saya bikin dulu functionnya. Tambah karyawan. Oke, jadi sini saya perlu import Axios-nya dulu. Jadi di tambah karyawan ini kita akan bikin data untuk karyawan. Jadi kita bikin di sini constant data sama dengan objek. Di sini untuk objek kita bikin yaitu ID. ID-nya saya acak dulu. Kemudian di sini ada nama, email, gender, kemudian lama kerja. Jadi lama kerja itu berupa angka. Kemudian di sini kita bikin URL-nya. Jadi URL yang sudah saya bikin di backend-nya yaitu localhost 8000. Kemudian API-nya yaitu /karyawan. Jadi untuk post ini untuk tambah data karyawan. Kemudian di sini saya sudah import untuk Axios-nya. Jadi ini Axios-nya import from Axios. Jadi saya tinggal panggil function Axios post, kemudian URL, kemudian data yang akan kita simpan. Jadi nanti function dari Axios post ini akan return promise. Jadi saya bikin then. Kemudian di sini ada response-nya. Jadi saya panggil arrow function. Anda bisa buat function standar. Jadi sini saya bikin arrow function. Kemudian saya bikin console.log.response. Kemudian saya simpan. Oke, jadi sini function ini tidak dipanggil ketika kita tampilkan komponen. Jadi kita perlu bikin function untuk tambah karyawan. Jadi saya bikin tombol di sini. Button on click sama dengan this tambah karyawan. Kemudian di sini ada children-nya ataupun teksnya saya bikin tambah karyawan. Kemudian saya simpan. Oke, jadi kalau saya klik pada tombol karyawan, maka dia akan memanggil function untuk hosting ke server. Jadi sini saya klik, maka di sini dapat kita lihat ini sudah ada response-nya, yaitu di sini data, kemudian ada message created, kemudian di sini ada result-nya, yaitu data yang kita posting tadi, ID, nama, kemudian ada ID baru. Jadi sini ID barunya yaitu 3. Jadi sini kita akan membuat function untuk mengambil data dari server. Jadi sini saya perlu bikin function ambil data. Kemudian di sini saya bikin constant URL sama dengan http. Oke, jadi URL ini merupakan API untuk mengambil data semua karyawan. Jadi sini kita panggil function axios.get, kemudian URL. Jadi sini akan return promise juga, kita bikin then. Kemudian di sini response-nya kita bikin arrow function, kita tampilkan di konsol.
Jadi data ini akan kita ambil ketika komponen itu dibuka ataupun di mount. Jadi saya bikin function komponen di mount, kemudian di sini saya akan panggil function is ambil data. Jadi komponen di mount itu merupakan function dari React komponen. Nanti Anda bisa baca di halaman React komponen. Jadi kalau misalkan komponen ini dipasang, maka dia akan panggil function ini. Oke, kemudian saya simpan. Dapat kita lihat di konsol, ini statusnya sudah ditampilkan, yaitu return data. Kemudian di sini ada message success dan resultnya berupa array. Oke, nanti data respon ini akan kita masukkan ke state. Jadi sini kita bikin this set state, kemudian objeknya yaitu state karyawan. Dan di sini data itu berasal dari respon titik data titik results. Kemudian saya simpan. Oke, jadi dapat kita lihat di sini ini sudah return data dari backend ataupun server. Jadi sini data yang tadi kita post 3 kali, jadi di sini sudah ada datanya 3 kali. Kemudian di sini ada ID-nya karena di sini sama, jadi di sini ada sedikit error. Nanti kita bisa perbaiki di sini menggunakan data yang diinput ataupun random. Jadi nanti akan kita bikin di tutorial selanjutnya bagaimana cara kita membuat input dan edit data karyawan. Jadi sini saya akan bikin dulu function untuk hapus karyawan. Di sini saya bikin delete karyawan. Oke, jadi sini saya perlu tambahkan props-nya yaitu berupa ID. Jadi di sini merupakan ID karyawan yang akan dihapus. Jadi di sini saya bikin constant URL untuk URL hapus. Oke, jadi sini backend-nya menggunakan function delete untuk delete. Jadi sini saya panggil function axios delete, kemudian URL. Jadi sini juga return promise. Jadi sini responsnya parameter, kemudian arrow function return di sini saya tampilkan di konsol aja. Oke, jadi function ini kita perlu bikin tombol untuk memakai function. Jadi sini saya masukkan function ini ke tampilan karyawan. Jadi sini saya passing ke list karyawannya. Kemudian dari list karyawan ini akan passing ke props karyawan. Jadi sini saya bikin function delete karyawan. Jadi sini nanti kita bikin lagi di list karyawan. Jadi function dari komponen app ini akan dipassing berupa props. Jadi sini saya bikin lagi key karyawan, kemudian function delete karyawan sama dengan delete karyawan. Dan di komponen karyawan kita perlu menambahkan tombol untuk delete. Jadi sini saya bikin div, kemudian saya bikin button on klik sama dengan function. Jadi sini propsnya kita tambahkan di komponen. Kemudian di sini fungsinya. Kemudian di sini ada teksnya. Jadi kita bikin di sini delete karyawan. Nah, ketika saya simpan ini sudah muncul. Jadi saya perlu tampilkan di sini, yaitu di sini kalau kita klik, kita perlu passing props-nya yaitu berupa ID karyawan. Ini saya bikin karyawan titik ID. Oke, simpan. Oke, jadi sini kalau kita klik tombol karyawan delete pertama, dia akan delete ID yang pertama ini. Jadi saya coba delete. Oke, jadi sini ada sedikit perbaikan di mana saya lupa memasukkan ID ke API karyawan. Jadi sini return-nya method not allowed. Di sini saya perlu tambahkan di sini ID, ataupun saya bisa menulis menggunakan template string. Di sini ganti dengan titik, kemudian slash. Di sini tambahkan dolar, kemudian ke refresh. Jadi sini nanti return-nya berupa URL-nya. Jadi sini saya bisa bikin console log URL. Kemudian sini saya komenkan dulu. Oke, kalau saya simpan. Oke, jadi sini kalau saya klik di tombol karyawan ini, dia akan menampilkan URL-nya. Oke, jadi sini URL yang benar yaitu di sini localhost 8000 karyawan/1. Jadi sini untuk yang kedua kalau kita klik dia muncul yang ID 2, dan yang ketiga kita klik dia muncul ID 3. Oke, jadi sini URL-nya akan kita panggil ke server. Oke, jadi sini saya uncomment dulu. Oke, saya simpan. Kalau kita klik di tombol pertama, dia akan delete ID yang pertama.
Jadi di sini sudah ada respon dari server. Di sini ada datanya yaitu statusnya delete. Berarti data ini sudah di-delete dari server. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ini masih ada 3 karyawan. Karena di sini data itu tidak di-refresh ataupun update. Jadi untuk refresh kita menggunakan function di reload sini. Oke, jadi dapat kita lihat di sini ini daftar karyawannya sisa 2. Jadi untuk update secara otomatis kita perlu tambahkan function di response, kemudian kita panggil function this ambil data. Jadi nanti kalau misalkan function delete-nya sudah selesai, maka promise-nya maka dia panggil function ambil data. Oke, saya simpan. Oke, jadi sini kalau saya klik di tombol delete karyawan, maka dia akan otomatis panggil function ambil data. Oke, jadi dapat kita lihat sini ini ada error karena di sini ada key yang sama. Jadi karena simpan di database ini key-nya sama, maka saya ganti sedikit script-nya di sini yaitu ID-nya. Saya ganti dengan function math_roll kemudian random. Jadi sini ada angkanya. Saya bikin random 1 juta. Ini saya simpan. Jadi di sini kalau saya tambah karyawan ke server, maka ini ID-nya berbeda-beda. Jadi yang pertama di sini yaitu ID-nya 41008, kemudian saya tambah lagi yaitu tidak ada data yang sama. Jadi saya refresh, tidak ada lagi error. Karena di sini ID-nya beda-beda. Oke, jadi sekian untuk cara bikin HTTP call menggunakan Axios. Nanti di tutorial selanjutnya akan saya ajarin bagaimana cara untuk membuat input dan edit data karyawan ini. Jadi nanti data ini sekarang kita bikinnya statis, nanti kalau kita bikin menggunakan form, maka ini tidak dipakai lagi. Kita mengambil data dari input di form. Oke, jadi sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol bell supaya mendapat notifikasi kalau tutorial selanjutnya sudah tersedia. Dan terima kasih.